Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Nuridayati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik cara menyelesaikan masalah dari murid dengan segitiga restitusi. Dalam video ini ada dua kasus yang saya selesaikan. Yang pertama adalah seorang murid yang bertengkar dengan Bapak Satpam, dan yang kedua adalah bullying yang dialami oleh seorang siswa kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Leo, gimana kabarmu hari ini? Banyak aktivitas dan pengalaman yang kamu jumpai di sekolah ini pada hari ini? Biasa saja Bu, ada yang spesial hari ini. Loh, kenapa wajahmu, nafasmu kok tidak seperti biasanya, terengah-engah seperti orang lagi marah? Ada peristiwa apa memangnya hari ini? Saya nggak enak hati Bu. Masa barusan sama Pak Satpam saya ditegur Bu, nggak diperbolehkan untuk pulang. Padahal kan sama wali kelas sudah diperbolehkan. Saya putar-putar sekolah, tiba-tiba di gerbang di stop sama Pak Satpam. Ditanyain sama Pak Satpam Bu, dengan nada yang tinggi. Ya saya tidak terima Bu, padahal kan sama wali kelas sudah diizinkan. Refleks saja tangan saya mukul ke arah Pak Satpam. Oh begitu, jadi kamu merasa marah, nyesek di hati, kemudian kesel ya ditanya tentang maunya apa. Ya iyalah Bu, orang kalau bawa sepeda ya pasti mau pulang. Gitu kok pakai ditanya sama Pak Satpam. Ya kan saya sebel jadinya Bu, gitu aja kok dipersulit. Pastinya ibu juga akan marah ketika saya seperti Leo. Saya juga pernah seperti Leo, marah ketika orang menegur saya tanpa saya tahu bagaimana harus membalasnya. Tapi ketika Leo marah, apakah itu bisa menjadi tenang hati Leo ketika marah seperti itu? Ya iyalah Bu, saya itu dibentak sama Pak Satpam. Ya saya bentak juga jawabnya. Wong saya tidak ada salah apa-apa, gitu kok dituduh yang enggak. Baik Leo, kamu berhak seperti itu, karena sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah mengalami hal yang sama yang seperti Leo rasakan. Tetapi saat ini Bu Ida nggak ingin mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Coba kita pikirkan masing-masing bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika kamu ditanya Pak Satpam itu? Ya saya menjawab dengan kesal dan sangat marah lah Bu. Tangan saya refleks ke arah Pak Satpam untuk memukul dia. Ibu yakin kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Iya Bu, meskipun agak takut, tapi kan saya melakukan hal tersebut dengan alasan yang kuat Bu. Badan saya sakit, saya capek, ingin cepat pulang. Gitu kok masih dihalangi sama Pak Satpam. Ya saya emosi lah Bu. Iya, wajar kamu emosi, karena itu bagian dari melindungi diri yang kamu butuhkan, yakni kamu ingin segera pulang, beristirahat karena badannya merasa sakit. Ibu bangga untuk kamu hanya memukul Pak Satpam itu dengan tanganmu, tidak menggunakan benda-benda keras ataupun benda-benda yang lain. Padahal kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dari itu. Iya Bu, tapi saya masih merasa tidak terima. Kan Pak Satpam menegur saya dengan nada yang sangat tinggi. Ini saya masih sabar loh Bu, padahal saya sudah sangat emosi. Saya ini dalam rangka membela diri loh Bu. Pastilah Leo, tapi kamu kan tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya memukul dengan benda-benda keras yang lain, bukan? Tidak Bu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah dengan sikap yang baru. Kamu coba ingat lagi, ketika kamu tidak terima dengan teguran Pak Satpam dan memukul Pak Satpam tadi, tindakan kamu itu sudah sesuaikah dengan keyakinan kelas kita atau sesuaikah dengan prinsip kamu? Ya enggak lah Bu, saya kan mau jadi orang yang santun. Jadi keyakinan mana atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan kamu? Sebenarnya Bu, saya itu sangat mengagumi prinsip dalam menghargai perilaku orang lain. Dan saya sangat memegang teguh prinsip
dalam menghargai orang lain harus menggunakan kata-kata yang santun. Mungkin pada waktu itu, Bu, saya sedang tidak dalam keadaan yang sehat. Maka dari itu saya mudah emosi, sehingga tidak dapat melakukan prinsip tersebut dengan baik. Kamu meyakini atau tidak jika menghargai orang lain, berbicara dengan santun itu adalah penting buat kamu? Saya sangat meyakini hal tersebut. Iya, sangat setuju. Menghargai orang lain itu sama dengan menghargai diri kita sendiri. Salah satu buktinya adalah ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kamu dapat menggunakan bahasa yang santun. Namun, kala marah pun, keyakinan yang kita sepakati itu harus pula diterapkan, bukan? Iya, Bu. Saya akan bersepakat mulai sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih santun dan berempati pada orang lain. Dengan begitu, saya bisa menjadi orang yang lebih baik, berpikir sebelum melakukan tindakan dan berpikir apa dampak yang akan terjadi dengan tindakan saya tersebut. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya sangat bersedia. Jika kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, berpikir dulu sebelum bertindak, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, menurut kamu, bagaimana rasanya jika kamu menjadi orang yang seperti itu? Tentunya, Bu, saya akan sangat merasa bangga terhadap diri saya sendiri. Bangga karena bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain, bangga karena bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Baiklah, berarti kamu sekarang sudah dapat meyakini bahwa dengan menerapkan keyakinan kelas atau peraturan sekolah, itu dapat menjadikan pribadimu lebih kuat. Ya, Bu, menerapkan keyakinan kelas menjadikan diri saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Bu Ida, terima kasih atas saran dan arahannya ya. Sama-sama Leo, tetap semangat. David, udah dengar kamu begitu terkenal. Banyak yang membicarakanmu, termasuk keseringanmu ketika kamu bercanda dengan teman-temanmu. Iya, Bu, tapi kan itu hanya bercanda, Bu. Benar, itu hanya bercanda. Benar, Bu. Tidak berusaha menyakiti hati teman-temanmu. Enggak, Bu. Makanya aku aja tersakiti sama kata-katamu. Setiap hari aku dibilang anak mama, anak manja, apa-apa tergantung sama orang tua. Tapi kan itu hanya sekali, Bu. Bohong, Bu, hampir setiap hari aja saya dibilang gendut. Sampai-sampai saya malas masuk ke sekolah gara kata-kata Raffi. Serina, kamu berhak merasa begitu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Rafid, apakah kamu sedang menjadi dirimu sendiri ketika kamu berlaku seperti itu terhadap Serina? Enggak juga sih, Bu. Serina, Rafid, Bu Ida menganggap ini adalah sebuah masalah. Tapi Bu Ida tidak mau tahu siapa yang salah dan yang benar. Tidak akan mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita selesaikan masalah ini sama-sama. Serina, benarkah kamu mendapat kalimat yang tidak baik itu dari Rafid dan seringkah itu? Dan akibat itu, apakah kamu merasa sering diejek atau merasa dibully oleh teman Rafid ini? Iyalah, Bu, hampir setiap hari saja saya dikatain anak manja, suka bergantung sama orang tua. Sakit hati saya, Bu. Nah, dari cerita Serina tadi, Ibu yakin ketika kamu melakukan itu, pasti kamu punya alasan, Rafid. Iya, Bu. Masa anak udah SMA kayak gitu, Bu? Manja, suka apa-apa ke orang tua. Contohnya aja kayak diskusi kelas. Masa dia bilang sama orang tua, saya kayak gitu risih lihatnya, Bu. Iya, wajar. Kamu menggunakan emosimu untuk merespon perilaku Serina. Tapi Serina seperti itu juga punya alasan. Untuk kamu bilangnya hanya ke Serina. Coba kalau
ke banyak teman di kelasmu ini? Padahal kamu bisa saja kan melakukan seperti ini ke banyak orang. Iya Bu, saya aja sakit hati. Rafid bilang seperti itu. Untung saya sabar. Sebenarnya saya juga emosi Bu. Pastilah, tapi kamu tidak membalas Rafid dengan kalimat yang menyakiti hatinya, kan? Tidak Bu. Serina, kamu boleh memperhatikan sekarang. Kamu harus diperkuat dengan perilaku yang baik. Rafid, kita harus menyelesaikan masalah ini supaya pribadimu lebih kuat. Rafid, tindakanmu yang sering membuli temanmu dengan kalimat sampai membuat Serina jengkel dan sakit hati itu bagaimana? Supaya Serina tidak merasa sakit hati. Apakah tindakanmu itu kira-kira sesuai dengan prinsip keyakinan kelas kita ataukah sesuai dengan prinsip kamu? Ya enggak lah Bu, sebenarnya saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai dan dihargai oleh orang lain. Saya juga pun begitu Bu, pengen jadi orang yang tangguh dan juga mandiri. Jadi keyakinan mana atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan kamu, Rafid? Sebenarnya saya ingin menghargai orang lain tanpa memilih-milihnya Bu. Kamu meyakini atau tidak jika menghargai orang lain itu penting buat kamu? Saya meyakininya Bu. Nah, ketika berteman dan tidak menyakiti orang lain secara verbal, maka kita harus bersikap bijaksana dan menghargai orang lain yang harus diterapkan, bukan? Ya Bu. Ya, Bu. Saya berusaha insaf dan bijak dan tidak menyakiti orang lain. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini atau tidak? Bersedia Bu. Serina, apa yang harus Rafid lakukan supaya sakit hatimu itu hilang dengan kata-kata Rafid? Seharusnya Rafid itu berkata-kata yang baik Bu, yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain. Gimana Rafid? Bersedia? Bersedia Bu. Jika kamu bersedia memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya sebenarnya ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain dan berusaha untuk tidak menyakiti hatinya Bu. Nah, menurut kamu, bagaimana rasanya jika kamu bisa menjadi orang seperti itu? Saya lebih menghormati orang lain dan membuat orang lain nyaman dengan saya. Baiklah, berarti kita sudah sepakat ya, dengan menerapkan keyakinan kelas, maka pribadi kita akan semakin kuat. Ya Bu, terima kasih arahannya. Bagaimana Serina? Saya juga ingin menjadi orang yang tangguh dan mandiri Bu. Terima kasih Bu Ida. Oke, sama-sama. Rafid, Serina, tetap semangat ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Ida karena telah memberikan saya sebuah arahan yang dimana arahan tersebut sangatlah membantu saya dalam menghadapi permasalahan ini. Dan saya sangat terkesan dengan solusi yang telah diberikan oleh Ibu Ida karena saya merasa solusi tersebut sangatlah ideal bagi seorang siswa SMA seperti saya tanpa menjatuhkan ataupun menyudutkan salah satu pihak. Semua itu akan saya jadikan sebuah pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga guna meningkatkan kualitas pribadi saya menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Terima kasih Ibu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Amanda. Saya sangat terkesan pada guru yang sudah menyelesaikan masalah muridnya atau membantu masalah yang didapatkan oleh muridnya dengan cara tidak menghakimi, tetapi dengan cara menyadarkan murid tersebut. Sekarang, masalah bullying antar teman sudah tidak ada. Masalah tersebut sudah terselesaikan dengan cara baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Ida karena telah dilibatkan dalam pembuatan video, dan dalam pembuatan video terdapat arahan dan motivasi yang berguna bagi saya dalam menjalani kehidupan di masa-masa SMA, yang tentunya dalam video tersebut dapat menyelesaikan masalah tanpa menyindir atau menekan suatu pihak tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya, semoga menginspirasi
Salam dan bahagia.